Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama kurun waktu 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman raja yang memimpin negerinya. Raja itu bernama Dicyanus. Kisah Ashabul Kahfi dapat ditemukan di dalam surat Al-Kahfi. Kitab-kitab karangan ulama terdahulu, salah satunya adalah Fatlel Al-Khamsah, Min Al-Shihah, Al-Sitah, Juz 2, halaman 261, meriwayatkan peristiwa tentang dialog Islam dan Yahudi. Al-Kisah, datanglah 3 pendeta Yahudi ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam kala itu. Pendeta Yahudi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami hendak menanyakan beberapa perkara. Jika engkau dapat menjawabnya, maka kami bertiga akan masuk Islam seketika. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawabnya, berarti Islam bukanlah agama yang benar, dan Muhammad bukanlah utusan Allah." Mendengar tantangan ketiga pendeta itu, Umar menjawab, "Baiklah wahai saudaraku, apa yang hendak engkau tanyakan?" Salah satu dari ketiga pendeta itu maju, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami hendak menanyakan 6 perkara. Pertama, kapan pintu langit tertutup? Kedua, kapan pintu langit terbuka? Ketiga, sebutkan kuburan apa yang bisa berjalan bersama penghuninya. Keempat, sebutkan ciptakan Allah, siapa saja yang tidak dilahirkan, tetapi tetap berjalan di atas bumi. Kelima, makhluk apa yang bisa memberi nasihat, namun ia bukan manusia dan jin." Pertanyaan terakhir, yaitu Ashabul Kahfi, 7 orang yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Akan tetapi, terkait semua pertanyaan itu, Umar berkata, "Di tengah-tengah kami, ada sosok sahabat yang jenius yang mampu menjawabnya." Umar lantas meminta Salman Al-Farisi untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Tak berselang lama, datanglah sahabat Ali. Sesampainya, Umar langsung menyampaikan perihal yang dihadapinya sekarang. Ali kemudian meminta 3 pendeta tersebut untuk menyampaikan kembali 6 pertanyaan tadi. Jadi majulah pendeta yang menanyai Umar, lalu berkata, "Wahai Ali, kami memiliki beberapa pertanyaan yang hendak kami ajukan, sebaiknya kamu langsung saja menjawab setiap pertanyaan yang kami tanyakan." Pertanyaan pertama, kapan pintu langit tertutup? Ali menjawab, "Ketika syirik pada Allah, ketika kamu mempersekutukan Allah dengan apapun, maka seluruh amalan kalian tidak akan naik ke langit. Itulah maknanya langit tertutup." Kedua, kapan pintu surga terbuka? Beliau menjawab, pintu surga akan dibuka dengan kalimat, "La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Pintu surga dibuka dengan kalimat syahadat. Lalu pertanyaan ketiga, kuburan apa yang bisa berjalan bersama penghuninya? Ali menjawab, ikan Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus diutus ke kaum Ninive. Kaum tersebut sangat durhaka pada beliau, hingga suatu ketika, beliau mengancam kaumnya bahwa dalam 40 hari ke depan, jika kaum tersebut masih enggan bertauhid, maka siksa Allah akan bertandang. Menginjak hari ke-39, tanda-tanda siksa belum tiba. Akibatnya, Nabi Yunus menyerah, kemudian pergi meninggalkan kaumnya. Singkat cerita, saat beliau berada dalam perahu besar lalu perahu itu berada di tengah lautan, muncullah gelombang dahsyat yang memaksa nahkoda kapal untuk membuang salah seorang, guna mengurangi beban. Setelah diundi 3 kali, nama Nabi Yunus selalu muncul. Akhirnya, beliau pun lompat ke dalam lautan. Di lautan itulah, beliau dimakan ikan nun, nama yang disebut dalam Al-Quran. Ikan tersebut otomatis menjadi kuburan bagi beliau. Ikan tersebut berkeliling sampai 7 samudera hingga suatu saat Allah berkenan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Keempat, sebutkan ciptaan Allah, siapa saja yang tidak dilahirkan, tetapi tetap berjalan di atas bumi. Ali kemudian menjawab, Nabi Adam, Sayyidah Hawa, unta Nabi Soleh, yang awalnya berupa ukiran unta di batu, lalu menjelma menjadi unta sungguhan ular Nabi Musa, yang berasal dari tongkat beliau, dan kambing pengganti Nabi Ismail, tatkala beliau akan disembelih oleh sang ayah, Nabi Ibrahim. Kelima, makhluk apa yang bisa memberi nasihat, namun ia bukan manusia dan jin? Beliau menjawab, semut Nabi Sulaiman. Teriakan Ratu Semut kepada semut lainnya, agar tidak terinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman yang akan melintas. Melihat kejadian itu, membuat Nabi Sulaiman memanjatkan syukur pada Allah. Usai itu, 2 pendeta Yahudi menyatakan keislamannya. Tersisa 1 pendeta yang masih bimbang. Ia melayangkan pertanyaan terakhir,
yaitu Ashabul Kahfi, 7 orang yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Ali akan menjawabnya, sesuai dalam Al-Quran, namun itu ditolak si Yahudi, karena ia dan 2 rekannya yang sudah Islam sudah mendengarnya. Ia kini butuh kisah yang rinci. Akhirnya, Ali menyanggupi akan menjawabnya dengan tuntas. Al-Kisah, peristiwa itu terjadi di kota Apesus atau kota Tarses. Awalnya, kota ini dikuasai raja yang baik. Sepeninggal raja tersebut, Dikianius, raja Romawi menyerang lalu menguasainya. Usai itu, Dikianius membangun istana dengan panjang 1 farsak dan lebar 1 farsak. 1 farsak sama dengan 8 km. Jadi, 2 farsak sama dengan 16 km. Dikianius memiliki 50 menteri di sebelah kanan dan 50 menteri di sebelah kiri. Selain itu, ia memiliki 6 pemuda cerdas sebagai penasihat, yaitu Tamlika, Miksalmina, Mikaslimina, Martelius, Kalitius dan Sidarmius. 6 pemuda ini akan menjadi Ashabul Kahfi, 1 orang nanti akan bergabung dengan mereka, sehingga lengkaplah 7 orang. Istana seluas 16 km tersebut, setiap harinya diharumkan oleh burung-burung yang menceburkan diri dalam ember berisi parfum. Setelah itu, semua burung tadi mengibaskan sayap-sayapnya ke seluruh istana. Setelah 30 tahun berkuasa, Dikianius tidak pernah sakit. Dia lantas bertanya ke 100 menterinya, apakah mereka pernah melihatnya sakit. Semua kompak menjawab tidak. Dikianius menegaskan siapa yang tidak pernah sakit. 100 menteri kompak menjawab Tuhan. Dikianius lantas mengaku dirinya Tuhan, dan semua menteri tadi mengiyakan. Di pihak lain, 6 pemuda tadi melangsungkan rapat di rumah Tamlika. Tamlika menanyakan kesediaan mereka menuhankan Dikianius. Mereka semua kompak enggan menuhankannya. Tamlika lalu menawarkan bahwa mereka harus kabur dari istana, meninggalkan kemewahan demi tauhid. Di tengah jalan, mereka sempat menjual kurma seharga 3 dirham. Mereka lantas berjumpa seorang pengembala yang memiliki seekor anjing. Anjing tersebut bernama Kitmir. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official, untuk semakin berkembang, dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silahkan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pengembala itu bertanya, sepertinya tuan-tuan ini orang kaya. Salah satu mereka menjawab, iya, kami adalah penasihat Raja Dikianius. Kami kabur dari istana, karena enggan menuhankan si raja itu. Pengembala kemudian mengajak mereka ke Bukit Nablus, yang di bawahnya terdapat Gua Hemar. Gua tersebut berada di balik air terjun. Sesampainya, mereka sempat mandi. Saat itu, waktu sudah petang. Mereka lalu tidur di gua. Keesokan harinya, mereka lapar. Tamlika, sebagai pemimpin kelompok, keluar untuk membeli makanan. Sesampainya di kota, Tamlika kebingungan, karena semua keadaan dan bangunan sudah berubah. Ketika tiba di toko roti, Tamlika membayar 1 dirham. Si penjual heran, menanyakan dari mana dapat uang kuno. Tamlika mengelak bahwa uang ini ia dapat kemarin, hasil dari menjual kurma. Si penjual tetap bersikukuh bahwa itu uang kuno, bahkan sempat menyebut raja saat itu, yaitu Abdurrahman. Tamlika semakin heran, bukankah raja sekarang Dikianius? Kini penjual roti bertambah heran. Singkat kisah, Tamlika akhirnya dihadapkan pada Raja Abdurrahman. Di istana, Tamlika sempat berdebat dengan raja. Akhirnya, Tamlika hendak menunjukkan rumahnya. Tamlika kemudian diantar tentara kerajaan. Sesampainya, Tamlika mendapati orang yang tua renta. Di depan si kakek yang sangat tua itu, Tamlika menjawab, aku ini Tamlika putra Filistin. Mendengar pengakuan itu, si kakek tadi bersujud. Dengan haru pilu, kakek tadi menyatakan, Tamlika adalah kakek buyutku, yang pernah diceritakan Nabi Isa, bahwa dulu ada 7 orang pemuda yang tidur di gua dan akan dibangkitkan setelah 309 tahun lamanya. Semua yang hadir kala itu kaget dan bingung. Singkat kisah, sampailah kabar itu ke telinga Raja Abdurrahman. Raja ini kemudian meminta Tamlika memanggil 6 temannya. Sesampainya dekat bukit, namun tidak di depan gua, Tamlika meminta para pengiringnya dari kerajaan untuk berdiam di sana, khawatir teman-temannya di gua mengira mereka sebagai pasukan Dikianius.
Jarak antara tempat mereka berdiam diri dan gua agak berjauhan, sehingga gua belum mereka ketahui. Di dalam gua, 6 orang tadi menikmati makanan yang dibawa Tamlika. Setelah itu, Tamlika menanyakan mereka tentang berapa lama tidur. Mereka kompak menjawab hanya 1 malam. Tamlika meluruskan bahwa kita sudah tidur ratusan tahun lamanya, bahkan seorang nabi bernama Isa, sudah diutus dan wafat. Tamlika menceritakan semua pengalamannya tadi. Dia kemudian mengajak mereka keluar gua. Mereka menolak. Salah satu mereka menjawab, kita sudah menyaksikan kekuasaan Allah. Kita yang merasa tidur 1 malam, ternyata sudah ratusan tahun tanpa terasa. Jika kita bergabung dengan mereka, maka mereka akan mendewakan kita. Lebih baik kita meminta Allah untuk mencabut nyawa kita saat ini juga dan menyembunyikan gua ini dari penglihatan mereka, supaya kita tidak ditemukan, karena jika ditemukan, jasad kita bisa saja didewakan. Mereka kompak berdoa dan atas izin Allah, mereka wafat sebagai manusia mulia yang dikenang sepanjang masa. Konon, Raja Abdurrahman berkeliling selama 7 hari, mencari gua itu, namun tidak kunjung ketemu. Usai menceritakan semua itu, satu pendeta tadi berkenan masuk Islam. Wallahu alam, demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.